Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai generator DC. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Dewangga Adiputra dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Elektro Universitas Borneo Tarakan. Baiklah, langsung saja kita mulai. Nah, generator DC. Generator DC atau generator arus arah adalah salah satu jenis mesin listrik dengan fungsi utama generator DC adalah mengubah energi mekanik menjadi energi listrik arus arah atau DC. Proses perubahan energi menggunakan prinsip gaya gerak listrik yang diinduksi secara energi. Nah, ini contoh gambar untuk motor DC, generator DC maksudnya, maaf. Nah, komponen-komponen generator DC. Nah, sterator. Sterator ini adalah bagian magnet yang diam atau yang di sekeliling sini yang nanti akan ditempati oleh angker atau armatur ini untuk bergerak, dan di sterator ini juga terdapat magnet dan tembaga-tembaga atau lilitan. Nah, yang kedua rotor atau inti angker atau armatur. Nah, rotor adalah yang bagian ini, armatur, yang nantinya akan bergerak, dan di mana pada rotor ada gulungan tembaga yang juga nanti. Nah, gulungan angker. Nah, gulungan angker ini adalah yang melekat pada rotor tadi, di mana gulungan-gulungan tembaga yang nantinya akan menghasilkan arus listrik. Nah, bisa kita lihat di sini gambarnya. Kemudian yoke atau frame adalah rangka dari generator itu sendiri, di mana nanti sterator akan melekat. Dan kemudian kutub atau pole bisa kita lihat di bagian sini, bagian sterator, di mana nanti ada magnetnya. Jadi nanti interaksi antara magnet dan konduktor tadi akan menimbulkan gaya gerak listrik yang kemudian nanti menghasilkan energi listrik. Kemudian komutator bisa kita lihat di sini bagian ujung. Nah, komutator ini yang nantinya akan mengubah arus bolak-balik tadi menjadi arus DC. Nah, lanjut. Adapun perbedaan generator AC dan DC ialah pada konstruksinya. Nah, di mana pada generator AC terdapat dua buah slip ring. Nah, di mana dua buah slip ring ini tidak saling menyentuh. Jadi, tiap sisi pada armatur ini, misalnya pada konduktor ini, akan menyentuh satu buah slip ring saja. Jadi, nantinya konduktor ini akan berputar penuh terhadap slip ring ini yang nantinya akan menghasilkan arus bolak-balik, karena kedua buah konduktor ini nantinya bisa berperan sebagai positif dan negatifnya. Nah, kemudian pada generator DC, nah yang membedakannya tadi ada pada komutatornya, mana bisa kita lihat di sini pada generator DC bentuk komutatornya itu masing-masing setengahnya. Jadi konduktor ini masing-masing akan menyentuh bagian dari komutator ini secara bergantian. Jadi nanti satunya akan berperan sebagai positif dan satunya akan berperan sebagai negatif, dan akan menghasilkan arus searah karena kan putarannya yang hanya setengah-setengahnya tadi. Bisa kita lihat keluarnya nanti bentuknya seperti ini. Nah, prinsip kerja generator. Pada umumnya, generator menggunakan hukum Faraday sebagai prinsipnya. Dengan kata lain, untuk menghasilkan aliran listrik, maka perlu ada sebuah medan magnet yang berputar di sekitar sebuah kumparan. Nah, misalnya di sini ada permanen magnet, ini berfungsi sebagai stator. Bisa kita lihat, sini magnetnya tidak akan bergerak. Yang akan bergerak nanti adalah yang copper wire loop atau kumparan yang dililitkan di sini yang akan memutari magnet permanen ini. Nah, medan magnet yang dimaksud adalah komponen yang
memiliki garis gaya magnet seperti magnet permanen atau koil. Nah, di sini magnet permanen dan di sini koilnya nanti. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, rotor merupakan kumparan yang berputar, sementara sterator adalah medan magnet yang diam. Nah, kita singgung kembali, ini magnet permanen ini adalah sterator yang menghasilkan medan magnet dan diam saja. Dan kemudian yang berputar ini nanti merupakan rotor, yang dimana terdapat koil yang dililitkan di sini. Nah, lokasi rotor berada tepat di tengah medan magnet yang berbentuk pada stator. Nah, lokasi rotornya ini bisa kita lihat berada di tengah-tengah daripada sterator atau magnetnya nanti. Nah, saat ada energi yang memutar rotor, disitulah terjadi perputaran garis gaya magnet terhadap kumparan, sehingga akan terbentuk beda potensial di antara dua kutub kumparan. Hal inilah yang menimbulkan adanya aliran listrik. Nah, jadi saat rotor ini berputar, maka akan terjadi garis gaya magnet terhadap kumparan. Nah, garis gaya magnet ini nantinya akan menghasilkan gaya gerak listrik, sehingga timbullah aliran listrik yang dihasilkan oleh generator nantinya. Nah, adapun karakteristik generator paralel. Tujuan kerja generator paralel adalah untuk membantu mengatasi beban, untuk menjaga jangan sampai mesin dibebani lebih. Jadi untuk menjaga kestabilan dari beban supaya tidak kelebihan muatan. Nah, jika satu mesin dihentikan akan diperbaiki karena adanya kerusakan, maka harus ada mesin lain yang meneruskan kerjanya. Jadi, untuk menjamin kontinuitas atau kelancaran dari penyediaan tenaga listrik, maka haruslah ada generator backup supaya mesin bisa tetap bekerja. Nah, syarat-syarat pengoperasian generator paralel yaitu terminal-terminal generator harus dihubungkan dengan kutub-kutub yang sama polaritasnya. Ya, jadi jika menghubungkan misalnya dua generator secara paralel, plus minusnya harus sama, tidak boleh terbalik. Nah, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.